Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati seluruh fasilitasnya. Karena di saat yang sama mungkin ada saudara kita yang hari ini baru saja mereka kembali kepada Allah. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Bersyukurlah yang banyak kepada Allah. Untuk mensikapi syukur kita kali ini, maka mari sama-sama ada di sini hadir dalam rangka menikmati sajian dari MNC TV berupa siraman kolbu. Dan tema kali ini adalah menyikapi orang tua yang ambisius. Masya Allah, saya percaya, saya yakin setiap orang tua, siapapun termasuk diri saya, menginginkan anak-anaknya adalah sukses, betul? Menginginkan anak-anaknya menjadi ini, menjadi itu, sukses dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang apa yang diinginkan orang tua mungkin tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Hingga akhirnya apa yang terjadi, terkadang antara anak dengan ayah dengan ibu menjadi clash atau menjadi sebuah kekacauan dalam rumah tangga, dalam kehidupannya. Yang saya khawatirkan adalah ketika orang tua terlalu ambisius itu menjatuhkan, menutup segala potensi yang diberikan oleh Allah kepada anak kita. Karena sesungguhnya anak kita pun adalah titipan dari Allah. Semuanya itu adalah diberikan oleh Allah. Dari mulai kapan hidupnya sampai kapan, rezekinya sebanyak mana, kemudian jodohnya, itu semua sudah diatur oleh Allah. Terkadang kita sebagai orang tua seolah-olah kita yang menentukan hidup bahagia atau tidaknya anak-anak kita. Sehingga ada di antara kita orang tua menjadi begitu sok, menjadi begitu ambisius. Sehingga anak-anak kita tak mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita sebagai anak untuk menyikapi ini? Ini kan jadi permasalahannya. Yang pertama, ketika orang tua kita ambisius dalam hal yang baik untuk bertakwa kepada Allah, tentu ini adalah hal yang positif. Tapi ketika orang tua kita ambisius hanya untuk sekedar dunia saja, nah ini mungkin yang harus kita waspadai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak perlu mengingat kembali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua kita juga. Maka ketika kita mungkin barangkali ingin cerita kepada orang tua tentang ambisiusnya orang tua kita, silakan wasawirhum. Kita bermusyawarah dengan baik. Karena saya yakin orang tua kita juga pasti akan mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Mudah-mudahan dengan cara kita bermusyawarah dengan orang tua dan kita pun tetap berharap Allah tidak membenci kita karena kita benci kepada orang tua kita. Mudah-mudahan itu justru yang akan membukakan segala keinginan daripada orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Asep, silakan duduk. Ya pemirsa, siraman kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Bobi Maulana, Pak Ustadz Danu dan juga Pak Ustadz tamu kita, Pak Ustadz Asep Hidayat bisa menemani pemirsa semua di program kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Saya setuju banget sama Pak Ustadz ya, berangkat dari keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada anak gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang lupa ketika ada keinginan kita kepada anak yang berbenturan dengan nafsu, kita lupa bahwa ini titipan gitu. Dan kita tidak menyerahkan lagi kepada Allah, lebih mengikuti nafsu kita. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Oke, Pak Ustadz, ini tema kita pagi hari ini, seperti sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Hidayat tadi, menyikapi orang tua yang ambisius. Ini agak sulit Pak Ustadz, terlebih untuk anak ini menyikapinya gimana, silakan. Ya, kalau repot ini. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pemirsa di rumah mensikapi orang tua yang ambisius. Waktunya saya tahu ini pasti kurang, tetapi paling tidak dasarnya aja.
sebagai orang tua bagaimanapun juga keinginan punya anak yang diinginkan seperti keinginan beliau itu memang hal wajar. Saya bilang wajar sebagai manusia. Tetapi kalau memang kita melihat bahwa anak itu juga punya keinginan tertentu, di mana keinginan tersebut itu bisa aja keinginannya tidak menyalahi aturan agama, tidak menyalahi syariat agama, nah itu harus difikirkan. Kalau tema kita mensikapi orang tua yang ambisius ini biasanya orang tua itu kan punya ini Ustadz, punya ego, Harapan punya tinggi. ya selain harapan itu kan ada ego ya. Karena kalau harapan itu kan kalau seorang orang tua seperti kita yang harus kita pikirkan itu kan adalah bagaimana anak kita itu baik di dunia dan di akhirat itu aja kuncinya. Betul. Karena kalau mamanya sukses itu mohon maaf ya saya kayak nggak ada tujuan di sukses itu. Tapi baik dunia dan akhirat. Nah, di titik sebelum kita itu melakukan sesuatu hal, anak-anak kita masih kecil, bolehlah kita atur, boleh. Tapi pada saat anak itu sudah mulai SMP, dia sudah mulai banyak bergaul dengan teman-temannya, yang harus kita kerjakan adalah ibadahnya itu kita amati beneran. Ibadahnya kita amati. Kalau masih kecil pasti banyak nurut lah. Tapi kalau sudah mulai SMP ibadahnya kita amati. Karena di titik itu SMP, SMA itu rawan. Betul. Nggak yang umum, nggak yang Islam itu rawan aja semua. iya. Ya rawan semua. Nah disinilah kita harus memahami bahwa orang tua seperti kita-kita ini. Itu yang harus difikirkan adalah anak saya kalau bisa baik dunia dan akhirat. Berarti yang kita pikirkan adalah bagaimana Allah itu bisa menyayangi kita dan menyayangi anak kita. Kan begitu kuncinya ya. Bukan keinginan kita dulu. Bagaimana Allah menyayangi sehingga kita sebagai orang tua dan anak itu bisa diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Selamatkan masalah apa? Banyak. Selamatkan masalah hidup, selamatkan masalah rizki. Nah itu kan diselamatkan juga. Cuma kita nggak tahu. Kita itu sebenarnya udah tahu kalau yang namanya rizki itu di tangan Allah. Iya. Tapi kadang-kadang yang kita kerjakan adalah kesannya rizki itu kita yang ngasih. Yang ngasih, yang ngatur, yang ngatur, yang ngasih, yang ini. Bisa aja seorang ibu pengen anaknya cewek yang cantik itu dapat istri, dapat suami seorang yang kaya, ya, Yang tampan. yang kaya lah, Kaya, udahlah, ya. Kemudian bisa kesampaian. Nah, waktu ibunya itu kesampaian dapat suami yang kaya, ibunya ini pasti sombongnya muncul. Ya. Kalau saya udah jawab pasti, nggak mungkin itu nggak pasti, pasti karena dia sudah ambisi sejak awal. Nah. Memang pada waktu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bukan ini dikabulkan secara harfiah syariat, belum. Tapi itu bisa aja menjadi dilulu kalau bahasa Jawa itu istijrot. Istidraj. Istijrot. Jadi benar-benar ini diberikan tapi bukan karena Allah itu sayang kepada dia. Lalu ngikutin dulu nafsunya. Nah, dia akan mengikuti nafsunya dan dia akan, keluarga itu pasti akan belok biasanya. Dan itu dibiarkan aja sama Allah Ta'ala. Nah inilah menjadi suatu keadaan. Nanti pasti Allah akan memberikan sesuatu hal yang bisa aja tidak menyenangkan bagi keluarga tersebut. Nah kita hanya ada di tengah-tengah. Sebagai orang tua kita harus di tengah-tengah, yaitu memberikan nasihat kebaikan pada anak kita. Kalau anak kita ingin sukses atau bukan sukses atau baik dunia akhirat, serahkan ini pada Allah Ta'ala, kita jaga ibadahnya. Kita jaga aja ibadahnya. Persoalan rezeki itu kan haknya Allah ya. Kita jaga, kita atur, kemudian wasyawirhum tadi fil amri kita musyawarah. Mudah-mudahan itu akan terdapat suatu kebaikan. Bagi si anak, kalau memang punya orang tua seperti itu, kalau saya susah sekali akan menjawab, tetapi ikutilah. Hanya itu aja, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ikutilah, saya nggak bisa ngomong. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karena tua masalahnya ya. iya. Nah disinilah nanti mudah-mudahan orang tua bisa melihat acara Siram Qalbu itu paham. Ya itu ya Bang. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran di kemudian harinya bagi kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Daru dan Pak Ustadz Asep atas tausiahnya. Mudah-mudahan ini jadi gambaran, jadi pembelajaran untuk orang tua, untuk anak juga. Seperti apa kita harus bersikap sebagai orang tua. Kita harus mengikhlaskan semuanya lillahi ta'ala ya. Kepada anak kita memberikan pengetahuan agama yang bagus. Untuk anak, seperti yang Pak Ustadz Daru bilang, doakan orang tua kita mudah-mudahan tidak ada seperti ini.
Nah, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama, tapi setelah itu juga nanti kita akan kehadiran narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini kisi-kisinya adalah